Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izwarto Piyohu dari Permata Universitas Negeri Gorontalo. Jadi hari ini saya akan membuat video mengajar tentang bilangan kuantum dengan model pembelajaran Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, selanjutnya Bapak ingin mengabsen adik-adik. Ketua kelas bagaimana? Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, terima kasih. Saja kita masuk pada materi pokok pada hari ini, yaitu tentang bilangan kuantum. Nah, adik-adik perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa adik-adik? Desa. Adik-adik, kalian tentunya tinggal di sebuah rumah. Jika kawanmu ingin bermain ke rumahmu, tentunya kamu akan menyebutkan alamat, kan? Ya. Apa yang akan terjadi apabila alamat yang kalian sebutkan salah? Biasanya alamat akan terdiri dari apa saja? Pasti kalian akan menyebutkan nomor rumah, nama RT, RW, nama desa, nama kecamatan, sampai nama kabupaten dan provinsi. Nah, pernahkah kalian berpikir di mana letak suatu elektron dalam suatu atom? Bisakah kita mencari dengan menentukan alamat dari elektron tersebut, anak-anak? Kalau begitu, mari kita mencari tahu. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum pada atom. Oke, baik adik-adik, apa kalian tahu apa itu bilangan kuantum? Saya Pak. Iya, dipersilakan. Bilangan kuantum adalah suatu value atau nilai bilangan yang menunjukkan keadaan atau kedudukan elektron dalam satu atom. Baik, apa yang dikatakan oleh saudari Nigelka bahwa bilangan kuantum itu adalah suatu value di mana nilai bilangan yang menunjukkan keadaan atau kedudukan elektron dalam suatu atom. Selanjutnya, bilangan kuantum itu ada 4 macam. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan simbolnya N. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut dengan simbol L. Kemudian yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik dengan simbolnya N. Kemudian yang terakhir, bilangan kuantum spin dengan simbolnya S. Next. Baik, langsung saja pada bilangan pertama, yaitu bilangan kuantum utama, di mana menyatakan ukuran orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar pula ukuran orbital. Selanjutnya, nilai yang diizinkan untuk N itu adalah bilangan positif, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian orbital-orbital dengan nilai N yang sama akan menyusun apa yang disebut kulit atom. Jadi, nilai N ini menyatakan kulit keberadaan orbital. Kemudian, kulit ini dilambangkan dengan satu huruf kapital, yaitu K untuk N ini sama dengan 1, kemudian L untuk N sama dengan 2, dan M untuk N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan pada gambar ini, di mana di sini warna kuning ini adalah inti atom. Kemudian garis lingkaran yang pertama ini adalah kulit pertama dengan N sama dengan 1 atau K sama dengan 2 elektron. Dan kedua ini adalah kulit kedua, terus kulit ketiga. Next. Baik, selanjutnya yang kedua, bilangan kuantum azimut dengan simbol L. Nah, bilangan kuantum azimut ini menyatakan bentuk orbital. Nilai L terkait pada nilai N yaitu 0. Dan semuanya bilangan bulat positif hingga N minus 1. Contohnya, untuk N sama dengan 4, nilai L yang diizinkan adalah 0, 1, 2, dan 3. Atau yang disebut ada 4 nilai L.
Kemudian bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan huruf kecil. S untuk L sama dengan 0, P untuk L sama dengan 1, D untuk L sama dengan 2, F untuk L sama dengan 3, dan seterusnya sesuai urutan acak. Kemudian bentuk orbitalnya ini SPDF diberikan pada gambar di bawah ini. Orbital-orbital dengan nilai N dan L yang sama menyusun subkulit. Nah, subkulit ini dilambangkan dengan kombinasi nilai N dan L, di mana N dinyatakan dengan angka, sedangkan L dinyatakan dengan huruf. Contohnya, subkulit S ini dari kulit pertama dinyatakan dengan lambang 1S. Subkulit P dari kulit ketiga dinyatakan dengan lambang 3P. Baik, yang ketiga ini bilangan kuantum magnetik dengan simbol M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi ruang orbital. Nilainya ini terkait pada nilai L, yaitu semua bilangan bulat mulai dari -1 hingga +1 termasuk 0. Setiap nilai M menyatakan satu orbital dengan orientasi tertentu. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar di bawah ini, yakni untuk subkulit S, di mana orbitalnya itu hanya terdapat pada satu kotak. Kemudian sub P ada 3 kotak, sub D ada 5 kotak, dan terakhir sub F itu ada 7 kotak. Baik, yang terakhir bilangan kuantum spin dengan simbolnya S, di mana sambil beredar mengitari inti, elektron juga berotasi pada sumbu seperti gasing. Nah, spin ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini untuk bentuk bentuk atomnya ini seperti gasing. Nah, selanjutnya arah rotasi elektron dinyatakan dengan bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin S. Hanya ada 2 nilai bilangan kuantum spin, yaitu jika arah panahnya bersisa di atas, maka S itu sama dengan +2, dan jika arah panahnya di bawah, maka dapat dikatakan bahwa spinnya itu -2. Baik, itulah materi yang dapat Bapak berikan. Selanjutnya mungkin dari adik-adik jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak, saya mau bertanya. Iya, dipersilakan. Di mana kemungkinan keberadaan elektron dalam orbital? Baik, mungkin di mana kemungkinan keberadaan elektron dalam orbital. Nah, seperti kita lihat pada gambar di PPT tersebut, bahwa keberadaan elektron di dalam suatu orbital itu seperti kita lihat di sini, bahwa pada kulit pertama di mana sama dengan 2 elektron. Nah, ini elektron, keberadaan elektron pada suatu orbital. Kemudian selanjutnya pada kulit kedua dan kulit ketiga. Tentunya Bapak ingin bagikan kalian kelompok karena kita akan diskusi terkait soal-soal yang akan Bapak berikan. Baik, mungkin untuk kelompok 1 yang berada di depan, kemudian kelompok 2 yang berada di belakang. Baik, mungkin untuk adik-adik agar bisa mengatur tempat duduknya. Silakan. Adik, silakan lihat di grup WhatsApp. Bapak sudah mengirimkan soal-soal untuk dikerjakan. Mungkin Bapak berikan waktu 7 menit untuk itu, dipersilakan. Jika adik-adik ada yang perlu ditanyakan, jika tidak mengerti, bisa menanyakan ke Bapak.
itu kepada kelompok 1 untuk dapat memaparkan materinya. Baik, langsung saja kelompok 1 untuk menulis hasil jawabannya dipersilakan. Baiklah, ini hasil presentasi kami di mana 11 NA hasilnya adalah N sama dengan 3 dan L sama dengan 0, M sama dengan 1 dan S sama dengan plus 1/2. Dan kemudian AR hasilnya adalah N sama dengan 3, L sama dengan 1, L dengan plus 1, S sama dengan minus 1/2. Itulah itu hasil presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, untuk itu kepada Nilta dipersilakan. Baiklah, ini hasil presentasi dari kami. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. 25 nN. Kita cari hasil 25 nN. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Kulit valensinya terdapat dari sini. 3D5. Kemudian diagram orbital D itu terdapat 5 kotak, 0 elektron berpasangan, 5 elektron tidak berpasangan. Nah, nomor 2, 27 kobalt. 27 kobalt sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Kulit valensi terdapat 3D7. Diagram orbital D itu ada 5 kotak, 2 elektron berpasangan, 3 elektron tidak berpasangan. Oke, baiklah, itu presentasi dari kami. Terima kasih. Itu beberapa presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan secara detail, secara to the point untuk kelompok 1 ini, di mana pada soal pertama ini terdapat 11 natrium Na atau 11 Na. Nah, di sini disuruh tentukan untuk nilai N, nilai L, nilai M, dan nilai S atau yang disebut spin. Nah, sebelum kita mencari nilai N, L, M, S ini, kita mencari dulu konfigurasi elektron dari 11 natrium. Nah, di sini kan adik-adik sudah tahu kok untuk mencari konfigurasi dari 11 Na, di mana kita mencari konfigurasi elektron ini memakai aturan Kauf-Bauer. Ada konfigurasi elektron dari 11 Na, di mana 1S2, 2S2, 2P6, dan terakhir 3S1. Nah, di mana kita untuk mencari bilangan kuantum dari N, L, M, S ini kita mengambil dari konfigurasi elektron dari elektron valensi atau elektron terluar atau elektron terakhir. Jadi ini 3S1 ini merupakan suatu elektron valensi. Nah, untuk mencari nilai M atau bilangan kuantum utama, di mana kita dapat melihat atau kita dapat mengambil dari koefisiennya atau nilai 3. Kemudian untuk nilai L di sini 0 karena nilai S itu sama dengan 0. Kemudian untuk M 1 karena untuk kotaknya ini hanya diagram orbitalnya itu hanya terdapat kotak 1. Jadi untuk kotak 1 ini nilainya itu 0. Kemudian selanjutnya untuk mencari spin, bilangan kuantum spin, yaitu terdapat pada pleseter 2. Nah, kenapa dia pleseter 2? Karena arah panahnya itu di atas.
Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika arah panahnya di atas, maka hasil dari spinnya ini +1/2. Sedangkan jika arah panahnya di bawah atau berpasangan antara di atas dengan di bawah, maka untuk bilangan spinnya ini atau nilai spinnya ini -1/2. Karena di sini arah panahnya di atas, maka bilangan spinnya +1/2. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu 18 AR. Nah, konfigurasi dari 18 AR ini dapat dilihat bahwa 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Nah, di sini elektron valensinya yaitu 3 P6. Nah, untuk bilangan kuantumnya ini N sama dengan 3, kemudian L sama dengan 1. Nah, kenapa di sini L sama dengan 1? Di mana di sini P bernilai 1, kan S bernilai 0, kemudian P1, D2 dan F3. Jadi di sini karena P, maka nilai L-nya 1. Kemudian kita mencari nilai N, di mana karena dia berada pada P, maka untuk kotak dari diagram orbital itu ada berjumlah 3. Terus dimasukkan 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kebetulan semuanya ini berpasangan dan arah panahnya berada di bawah, maka untuk bilangan spinnya ini -1/2. Karena arah panahnya berada di bawah, maka spinnya ini -1/2. Dan untuk N-nya ini +1 karena untuk arah panah di bawah ini terakhirnya terdapat pada +1. Ya, Bapak akan menjelaskan kelompok 2, di mana soal pertama ini 25 Nm atau 25 mangan. Nah, 25 mangan ini konfigurasi elektronnya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, dan 3 D5. Nah, untuk kulit valensinya ini sudah dapat diketahui bahwa kulit valensinya ini terdapat pada akhiran. Jadi di sini ditulis 3 D5. Nah, sekarang kita menentukan bilangan atau diagram orbital. Karena diagram orbitalnya ada 5, maka kotaknya 5 dan untuk arah panahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita ingin mencari elektron berpasangan dan elektron tidak berpasangan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa elektron tidak berpasangan itu 5. Kemudian elektron yang berpasangan itu 0. Selanjutnya yang terakhir 27 kobalt. Nah, 27 kobalt ini konfigurasi elektronnya ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D7. Nah, untuk kulit valensinya ini terdapat pada 3 D7. Kemudian untuk bilangan orbital atau diagram orbitalnya itu D, ada 5 kotak. Kemudian dimasukkan arah panah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di -1. Kemudian untuk 2 elektron berpasangan, 1, 2, kemudian 3 elektron tidak berpasangan. Setelah hasil presentasi dari kelompok 1 dan 2, dan Bapak juga sudah menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait bilangan kuantum, N, L, N, S. Baik, Bapak akan memberikan kesimpulan bahwa bilangan kuantum itu terdapat menjadi 4 macam. Yang pertama, bilangan kuantum utama, kedua bilangan kuantum azimuth, ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir ini bilangan kuantum spin. Oke adik-adik, selanjutnya terakhir kita akan ujian materi terkait apa yang telah Bapak sampaikan tadi, yakni terkait bilangan kuantum. Sebelumnya Bapak akan memberikan kertas. Nah, untuk soalnya Bapak sudah kirim di WA. Untuk waktu pengerjaannya 3 menit dari sekarang. Dimulai. Iya, langsung dijawab. Dimulai dari sekarang.
menit, maka untuk ujian pada hari ini selesai. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran kimia dengan materi bilangan kuantum, untuk itu kepada ketua kelas dapat memimpin doa pulang. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang baik. Doa selesai. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video proses belajar mengajar yang saya dapat tampilkan dengan materi bilangan kuantum dengan model pembelajaran Discovery Learning. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.